sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar timnya Mas semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daan, mana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar Sehat? biasa. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Eh, kita sudah berada dalam puasa yang keberapa Bang Daan? Keempat ya. Keempat, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan ya. Ini adalah 3 nikmat yang harus kita syukuri. Bang Daan, gimana sebelum kita mulai, kita tes suara dulu. Suara saya kedengeran? Jelas, so itu alatnya keren tuh, udah mantap. Jelas. Ini gayanya aja gitu ya. Baik warganet, teman-teman di IG, pagi ini sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan bincang-bincang tentang humanity talk, persoalan kemanusiaan. Dan saya sudah mengundang Kepala Yakesma, Kepala Direktur atau Ketua Bang? Kepala cabang. Kepala cabang ya, Kacap ya. Direkturnya di pusat di Jakarta, insya Allah. Oke, Kepala Cabang Yakesma atau Lasnas dan Nazir Wakaf Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagi warganet yang pengen nimbrung atau mungkin kurang jelas dan lain sebagainya, atau pengen tanya-tanya tentang Bang Daan dan Yakesmanya, silakan ya. Dan kalau memang ada yang ragu-ragu atau paling tidak mungkin tadi saya katakan kendala teknis, mohon diinformasikan ya di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Dan insya Allah pagi ini Bang Daan sudah menyiapkan 2 buah giveaway ya. Bagi rekan-rekan yang nimbrung pertanyaan atau komentar atau nanti bisa mengambil kesimpulan, silakan komentar. Nah, kesimpulan perbincangan kami yang terbaik nanti akan tim saya nilai untuk mendapatkan 2 buah buku atau merchandise menarik dari Bang Daan dan Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Baik, kita mulai Bang Daan ya. Oke, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warganet dimanapun berada, khususnya penduduk Instagram, ya, penduduk Instagram. Kali ini pagi ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang suka duka menjadi pegiat kemanusiaan. Nah, Bang Daan ini adalah kepala Yakesma, kepala cabang Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Nah Bang, mungkin sebagai awal saya mau nanya-nanya kapan sih Bang Daan memutuskan untuk menjadi pegiat kemanusiaan ya? Saya dapat informasi ini kan Bang Daan sebelumnya juga punya posisi yang strategis ya di salah satu bimbel gitu ya di Kota Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan jaring pendapatan dan lain sebagainya yang ya cukup lumayan gitu. Tapi kok kemudian ya kalau boleh kita katakan kita usia gitu ya, kita kan hidup dalam ya walaupun kita terus setiap tahun milad ya, tapi kan sejatinya kita sedang merayakan sisa usia kita. Nah, di tengah sisa usia kita nih gimana ceritanya bisa di seorang pegiat kemanusiaan. Nah, dan saya perhatikan di media sosial Bang Daan ya sudah ya paling tidak beberapa tahun terakhir inilah ya rajin posting, dan mungkin bisa ceritakan di awalnya tuh gimana kok bisa ya katakanlah jatuh cinta pada kegiatan
kemanusiaan ini. Iya, baik. Alhamdulillah. Kalau ditanya kapan mulainya, itu sebenarnya di akhir 2017 saat Yakesma sebagai lembaga amil zakat kemudian berubah statusnya menjadi lembaga amil zakat nasional di bulan November 2017. Lalu kemudian saya dihubungi oleh orang Jakarta, artinya dari Yakesmanya sendiri sedang melebarkan sayap untuk membuka peluang kantor perwakilan cabang-cabang di provinsi-provinsi lain untuk agar syiar kemanusiaan dari pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu bisa lebih meluas lagi secara nasional. Nah, kemudian saya dihubungi, kemudian arahkan ya, ditanya-tanya untuk kalau misalnya menjadi volunteer waktu itu untuk Yakesma gimana di Pulau Riau. Kebetulan kami sedang mencari orang yang bisa merintis karena ini Yakesma baru menjadi nasional kelasnya, maka yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa mau berjuang, bergerak untuk merintis. Alhamdulillah saya pada saat itu positif, insya Allah saya bisa, karena waktu itu juga sebagai kepala cabang di bimbingan belajar di Tanjung Pinang, waktu itu juga sepertinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk bisa berbagi kepada masyarakat dan turun ke lapangan dan seterusnya gitu. Nah, jadi sejak 2018 awal, tanggal 3 Januari itu SK saya terbit. Waktu itu sebagai kepala cabang namanya, tapi memang masih jadi 2 kepala cabang lah, kepala cabang bimbingan belajar sama kepala cabang Yakesma, yang sebenarnya dibilang kepala cabang sih belum definitif sebagai kepala gitu ya. Nah, baru benar-benar menikmati dan luar biasa sampai pada tahap jatuh cinta gitu ya. Dan akhirnya harus memilih di antara 2 pilihan. Memilih kan nggak mungkin 1 pilihan kan, minimal 2 pilihan. Nah, ya hidup itu pilihan memang. Pilihan untuk memilih 1 atau 2-duanya. Nah, jadi akhirnya di September 2019 saya memutuskan untuk memilih salah satu aja supaya menurut saya Yakesma ini tidak bisa diduakan ya. Kalau ingin lebih fokus, lebih serius dan ingin meluaskan manfaat yang besar itu, insya Allah bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, karena saya dulunya praktisi pendidikan di dunia pendidikan non formal, jadi saya juga melihat ada potensi-potensi pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk bidang-bidang pendidikan dan dakwah dan sosial juga, yang akhirnya saya melihat ini kayaknya lebih luas dari sekedar saya mengelola sebuah lembaga pendidikan non formal yang sepertinya itu aja gitu, karena saya sudah sekitar 10 tahun memegang lembaga pendidikan non formal, tapi pas di amanahkan untuk yang Yakesma ini kok kayaknya menemukan jati diri yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kayaknya kok ya udah dengan berat hati saya menyampaikan bahwa saya kayaknya memilih Yakesma nih gitu. Walaupun sebelumnya pada saat saya menjadi kepala cabang lembaga pendidikan tersebut, saya sudah info juga pada direkturnya, pada owner lembaga pendidikan itu kalau saya ini sebagai volunteer Yakesma dan beliau support gitu. Tapi akhirnya kesininya malah saya semakin senang gitu ya, karena emang kayaknya itu udah masuk ke dalam jiwa saya, dan ya alhamdulillah semakin kesini semakin ya meresapi dan mendalami. Jadi kayaknya 24 jam itu kayak di pikiran saya itu udah nggak bisa beralih gitu, selalu fokus ke apalagi ini gimana dan seterusnya gitu. Baik ya. Sebelumnya saya nyapa dulu nih. Udah ada yang melambai-lambai nih. Ada Ustadz Riza Hafiz nih. Makasih Ustadz udah kasih lambaian nih. Ini Duta Yakesma ya.
Iya, Ada Mbak guru saya juga. ada Mbak Radestrika ya, yang udah ngelambai juga. Ada Mbak Lindri, ada Bang Imron Nadi ya. Terima kasih udah ngelambai-lambai. Nah, silakan kalau ada pertanyaan terkait Bang Daan dan ya Kesmanya, mungkin monggo silakan. Sila ya. Nah Bang Daan, kita lanjut lagi Bang Daan. Kalau kita bicara tentang keputusan, karena saya tahu Bang Daan sudah berkeluarga. Istrinya 2, anaknya ya kan. Gitu informasinya. Nggak salah kan? Betul kan Bang? Betul, betul, betul. Istrinya 2, anaknya ya, jadi apa? Nah tentu kan ada keputusan pribadi kan, tentu harus dikomunikasikan dengan keluarga. Kalau ya mungkin paling ya keluarga inti ya, ya minimal sama istri lah ya, selain mungkin kita punya orang tua, mertua dan lain sebagainya. Itu gimana ketika Abang memutuskan untuk menjadi pegiat kemanusiaan kan dengan dengan pekerjaan di bimbel ternama ya, dan harus memilih, itu kan tidak suatu hal yang mudah. Nah, bagaimana kemudian, apakah keluarga mendukung ya, atau mungkin sempat menolak gitu ya? Atau kalau menolak, kemudian bisa diceritakan nggak bagaimana meyakinkan gitu ya, meyakinkan keluarga, karena ini kan ya kerja-kerja sosial gitu ya. Artinya saya pikir ya tidak banyak ya. Kalau saya pikir teman-teman di pegiat kemanusiaan itu adalah pahlawan kekinian gitu ya. Nah, jadi karena memang kita kan nggak ada rezim penjajah dan lain sebagainya, tapi begitu banyak sosial, jadi begitu juga yang muncul gitu jadi pegiat kemanusiaan, dan nggak banyak orang memilih untuk menentukan profesi atau tidak berkecimpung di dunia ini. Gimana Bang ceritanya? Iya, sebenarnya galau-galaunya itu udah dari awal 2019 ya. Artinya nih kok kayaknya harus apa ya? Karena ini sebenarnya lembaga kemanusiaan yang tidak hanya sekedar sosial toh udah dihimpun, disalur, dan seterusnya gitu. Tapi ada tanggung jawab secara moral, administrasi, keuangan yang menuntut dia harus sesuai dengan koridor syariah, kemudian sesuai dengan akuntansi keuangan syariah yang benar gitu. Maka saya berpikir ini, kalau dulu saya awalnya memang oh ya udahlah gampang nih, cuma sosial gitu aja gitu. Tapi ternyata kesininya karena dia merupakan lembaga amil zakat, ini tanggung jawabnya ternyata sangat berat. Kemudian ada audit syariahnya, kemudian ada audit keuangan. Kalau misalnya dibuat sambilan dengan lembaga yang satu lagi, maka kayaknya saya harus milih nih, apakah lebih berat ke lembaga pendidikan non formalnya atau ke Ekesma. Nah, disitulah kemudian saya mulai melibatkan istri yang sebenarnya beliau sebelum nikah sudah lebih dulu berkecimpung di dunia lembaga kemanusiaan lain. Jadi jadi di keluarga nggak ada mah. Ya, nggak ada masalah. Malah ketika saya sering galaunya itu karena aduh nih kok kayaknya pekerja. Jadi lama-lama nggak amanah terhadap yang lembaga pendidikan. Nggak amanah dalam arti ya tidak terlalu fokus jadinya. Oh ini harus memilih lah. Kayaknya saya udah terlalu jauh ke dalam Ekesma ini, sehingga saya harus lebih serius lagi. Dan alhamdulillah karena kami juga punya aktivitas usaha, bisnis dan seterusnya. Jadi kita sama-sama ya udah Bismillah aja, insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita mengurus mengurus urusan umat, nanti Allah yang urus kita. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang malah ya semua berasanya kayaknya berkah-berkah aja ya, tenang-tenang aja gitu. Malah walaupun tidak ya semuanya serba pas-pasan ya, pas butuh ini ada, pas butuh itu ada, jadi pas-pasan semuanya, karena ya berasa lapang aja sih walaupun tidak seperti dulu. Kalau mertua sama orang tua gimana di kampung? Mertua sama orang tua di kampung gimana? Sempat itu infonya belakangan sih. Oh, infonya belakangan. Taunya mertua sama iya, mertua jadi, sama orang tua taunya di ini ya,
Tapi saya mau jawab dulu nih. Tunggu sebentar Bang Daan. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Riza nih. Istrinya 2, habis itu jaringan putus ya. Maksudnya Ustadz Riza Hafiz, maksudnya istrinya 2, anaknya ya. Anaknya yang 2 ya. Jadi intonasinya harus diperhatikan Ustadz Riza Hafiz ya. Oke, Bang Daan, gimana kalau keluarga? Maksudnya tadi kan kalau istri udah oke ya. Tentu kan tadi kita punya keluarga besar, ada orang tua, paling tidak punya orang tua, mertua gitu kan. Selain mungkin abang, kakak ipar dan lain sebagainya, gimana? Ya alhamdulillah kita ngasih taunya setelah saya udah sepakat, udah keluar dari pendidikan, jadi baru ngasih tahu. Jadi kenapa? Jadi sifatnya, kenapa kok baru kasih tahu? Ya, apa ada kekhawatiran? Pertama kita jauh dari orang tua di Jakarta, mertua di Palembang. Kemudian kalau kita, karena kan yang penting keputusan itu ada di keluarga inti gitu ya. Kalau kita menyampaikan sebelum kita memutuskan, kan mereka jauh dan tidak melihat langsung kondisi kita dan seterusnya. Jadi ada khawatir, nanti mereka khawatir kita nanti gimana jadi kepikiran. Jadi ya kita menginformasikan aja pelan-pelan sambil berdiskusi, sharing, dan menunjukkan bahwa kita baik-baik aja dan alhamdulillah berkah-berkah aja. Jadi alhamdulillah sih mertua sama orang tua pun akhirnya sekarang dari awal sih kita bilang sih insya Allah udah gitu, oke gitu. Dan qadarullahnya setelah lembaga pendidikan itu saya tinggal, terus nggak lama awal 2020 COVID bulan Maret, kemudian terkena disrupsi, sehingga pertengahan 2020 lembaganya tutup. Jadi saya akhirnya merasa bersyukur, berarti pilihan saya tepat gitu, dan akhirnya semakin menguatkan ke mertua dan orang tua. Itu kan coba kalau misalnya lama-lama di situ. Karena ada COVID kan yang sesuatu yang tidak, karena kan ya sekolah aja libur, apalagi orang mau bimbel gitu kan. Walaupun sebenarnya sekarang platformnya banyak kan bimbingan belajar digital, tapi pada saat itu kan ya kena disrupsi lah, artinya perangkat digital segala macam waktu itu belum siap oleh bimbel yang kemarin itu, jadi gitu ceritanya. Jadi masa. Dan teman-teman pun akhirnya yang di lembaga pendidikan sebelumnya, ya udahlah padaan udah keren lah sekarang, udah oke gitu kan, daripada kami nih bingung sekarang ngapain gitu. Jadi ya itu ya hasil dari istikharah juga ya, minta yang terbaik dan seterusnya, alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah baik, teman-teman di IG silakan nanti Anda menyimpulkan pembicaraan kami dan kasih jejak di kolom komentar, nanti insya Allah akan dapat 2 orang yang beruntung akan mendapatkan buku ya menarik dari Kesma ya. Baik Bang Daan, kita lanjut lagi. Apa yang memotivasi Bang Daan gitu, artinya sampai sekarang masih bertahan ya di aktivitas ini gitu ya, karena kan segala sesuatu itu kan kalau dikerjakan dengan cinta, penuh totalitas kan akan baik ya, kan timbul profesionalisme dan lain sebagainya. Nah, ini supaya menjadi informasi kepada teman-teman khususnya di IG, karena nanti akan setelah ini kita tayangin juga di YouTube sama fanspage saya ya. Apa yang kemudian memotivasi Bang Daan gitu, karena ini lembaga kemanusiaan, artinya ya di tengah kehidupan orang yang semakin hari semakin individualisme, artinya semakin tidak memperdulikan orang lain ya, lu gue, tapi malah Bang Daan masuk ke menjadi pegiat kemanusiaan, artinya menggalang kepercayaan, menggalang donasi, menggalang opini supaya sama-sama bantu sesama, itu kan nggak gampang ya. Nah, apa yang memotivasi Bang Daan sampai sekarang masih aktif
menjadi pegiat kemanusiaan? Iya, inspirasi dan motivasi terbesarnya adalah sebenarnya ketika disampaikan bahwa profesi sebagai seorang amil ini sebagai adalah profesi yang SK-nya langsung dari Allah SWT. Yang bisa jadi mungkin profesi-profesi yang lain, ya SK-nya dari kepala atau direkturnya langsung. Tapi sungguhnya seorang amil ya SK-nya langsung dari Allah dalam surat Al-Quran kan ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi khudz itu adalah ambillah. Siapa yang suruh mengambil? Ya para amil zakat. Jadi kalau tidak ada amil, kan nggak ada yang membayar zakat atau tidak ada yang menghimpun zakat. Maka itu merupakan SK-nya dari Allah. Jadi menjadi satu kebanggaan ketika kita menjadi pegawainya Allah gitu. Artinya kita bekerja di sini tidak hanya bekerja untuk manusia atau kepada atasan, tapi sungguhnya yang diperkuat adalah ya kita bekerja sebagai pegawainya Allah. Jadi kalau kita sebagai pegawainya Allah, nanti Allah yang atur, Allah yang arahkan, Allah yang bayar jerih payah kita dan seterusnya dengan cara-cara Allah yang mungkin di luar kemampuan ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di era milenial dan era saat ini di mana tadi ya di sisi lain ada individualisme yang semakin kuat, materialisme semakin tinggi dan seterusnya, tapi di sisi lain karena hal-hal tersebut menyebabkan banyak orang-orang yang kehidupannya monoton, jumut ya, artinya sibuk dan seterusnya. Bahkan kan di beberapa lokasi di dunia kan banyak orang bunuh diri, depresi dan seterusnya. Maka yang dicari adalah ketenangan gitu. Maka berbagi ini merupakan satu hal yang ternyata ketika orang sudah melaksanakannya, maka ternyata ada ketenangan-ketenangan yang mereka rasakan dan yang ada dalam hati, sehingga akhirnya banyak yang ketagihan gitu. Jadi kan semakin tinggi tingkat kemapanan seseorang, maka dia akan mencari makna hidup dan untuk apa dia sebenarnya bisa hidup di dunia ini. Dan akhirnya di tengah-tengah itu, nah kita masuk ke dalam ruang-ruang hati dan pikiran mereka untuk ini loh, ada satu hal yang membuat kalian menjadi tenang dan seterusnya. Dan alhamdulillah di era saat ini, di era digital ditambah lagi, artinya semakin banyak orang yang memperoleh kebaikan-kebaikan. Karena pada hakikatnya bukan kita yang butuh. Arti kita hanya mengedukasi, mensosialisasi, kita nggak minta-minta harus kalian donasi ya, dan seterusnya gitu. Karena mereka sebenarnya yang butuh. Kita hanya memfasilitasi gitu dan mengedukasi. Terus kemudian kalau zakat itu juga bukan kita yang butuh, tapi justru mereka yang butuh. Karena kalau orang tidak berzakat, nanti Allah mengambil hartanya dengan caranya sendiri. Maka ya ketika orang lain berzakat, ya kita memang sudah kewajibannya, ya tidak perlu merasa mulia ketika orang berzakat, karena memang sudah menjadi tuntutan dari Allah. Kita tinggal menerima dan menyalurkannya dan seterusnya. Ya itu sih faktor-faktor kekinian yang sebenarnya kelihatannya kok era-era sekarang ini kok ternyata donasi sosial dalam dasar keagamaan maupun sosial itu ternyata semakin tinggi itu di tengah-tengah orang-orang yang bersifat individualis dan materialis seperti itu. Oke, Bang Daan. Tadi udah cukup banyak ya perjalanan Bang Daan. Nah, selama sepanjang perjalanan ini sudah berapa banyak Bang Daan penerima manfaat dan penerima manfaat ya, baik zakat, infak, sedekah, dan apa sih sebenarnya program yang Bang Daan tawarkan melalui Yakesma sehingga saya atau teman-teman di IG nanti layak gitu menitipkan donasi ke Yakesma gitu Bang. Ya. Sampai saat ini penerima manfaat kalau dihimpun
sepanjang 2021 3 bulan terakhir itu sudah di angka 700-an penerima manfaat gitu, yang secara reguler ya. Di Itu luar sekapri bang ya? Sekepri itu di luar yang bencana. Kalau bencana kemarin ketika kita turun banjir itu kan sampai ribuan gitu. Kalau yang regulernya sekitar 700. Nah, kalau dari 2018 sampai sekarang ya, ya 2018. udah di atas 10.000 kalau di 10.000 total penerima manfaat. gitu. Nah, kalau program-program apa saja, sebenarnya kita fokus pada 6 program. Yang pertama adalah program, jadi dana-dana zakat, infak sedekah itu fokus di 5 program. Kemudian 1 program wakaf, ya kan? Nah, program apa saja? Yang pertama program pendidikan. Nah, pendidikan yang isinya itu kita mensupport beasiswa dari mulai yatim duafa, kemudian beasiswa Insan Muda Madani, yaitu mahasiswa-mahasiswa karena kita posisinya di Tanjung Pinang sehingga banyak mahasiswa dari seluruh kota kabupaten di Kepri itu banyak yang kuliah di Tanjung Pinang, sehingga banyak beasiswa yang memungkinkan kita berikan kepada mereka. Dan berikutnya program-program bantuan masuk sekolah dan lain sebagainya. Itu pendidikan. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah ini sebenarnya core kompeten dari Yakesma. Artinya Yakesma hadir untuk mensupport kegiatan atau program-program guru ngaji dan juga dai. Nah, jadi di Kepri ini karena kepulauan, jadi itu sangat luar biasa keperluan untuk mensupport para dai di lapangan gitu. Dan alhamdulillah kita banyak mensupport guru-guru ngaji, ustadz-ustadz, kemudian memberikan kafalah dai kepada para pejuang dakwah di lapangan. Kemudian ada program kesehatan. Kita biasanya memberikan bantuan perawatan atau pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena di Tanjung Pinang juga ada rumah sakit rujukan, jadi banyak juga orang-orang yang butuh support walaupun dengan BPJS pengobatannya, tapi ketika butuh akomodasi untuk dia dirujuk ke Jakarta, kemudian ada lagi yang akomodasi yang tidak ditanggung BPJS, maka kita bantu. Terus kemudian program sosial kemanusiaan itu sendiri, program-program bencana ya, karena Indonesia ini negeri dengan bencana yang rentan bencana. Jadi kita juga banyak mensupport para korban bencana, dan tidak disangka juga ternyata di Kepri walaupun jauh dari Gunung Merapi dan titik-titik gempa, tapi ternyata ada banjir kemarin ternyata dan seterusnya. Itu juga ketika kita turun membantu itu sangat luar biasa, karena manfaatnya dirasakan yang mungkin sebelum ada Yakesma di Tanjung Pinang itu agak kurang lah ya. Kemudian terakhir adalah program pemberdayaan ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi ini kita memberikan bantuan modal usaha kepada emak-emak gitu ya, pada ibu-ibu yang tidak hanya diberikan bantuan modal, tapi juga kita lakukan pembinaan sehingga mereka pelan-pelan hidupnya dan seterusnya. Yang adalah program wakaf. Program wakaf program wakaf kita mendirikan pondok tahfiz Insan Madani untuk yatim duafa di Tanjung Pinang.